Selamat malam semua. Dapat petunjuk tentang self control atau mengendalikan diri. Hidup jadi orang bajingan atau orang yang ndablek itu jauh lebih gampang daripada jadi orang baik. Kenapa? Karena orang jadi orang bajingan itu lost doll, nggak punya aturan, nggak inget Tuhan, nggak punya rasa malu. Mau juga jempalik itu nggak ada larangan. Karena apa? Karena hidup seperti tanpa arah, tanpa tujuan, nggak inget mati, nggak inget sakit, nggak inget segalanya. Yang penting apa? Happy, senang. Nih. Nah, tapi kalau belajar jadi orang baik, belajar mengendalikan diri, mengendalikan tubuhnya, itu yang lebih susah lagi. Nih. Jadi, kenapa takdir itu membawaku hijrah ke Hong Kong atau ke negeri Cina ini daripada ke Arab sana yang dekat dengan tempat yang suci, yang orang Islam bisa beribadah, naik haji. Karena Tuhan pengen aku belajar tentang mengendalikan diri secara batin, tapi juga mengendalikan diri secara badan. Artinya apa? Benar-benar kita itu ngerti nih bagaimana mengendalikan emosi kita, mengendalikan diri kita ini, baik amarah, nafsu, keinginan, kemelekatan. Bagaimana mengendalikan mata, tangan, kaki, telinga kita. Berbeda dengan yang dianut orang Islam zaman sekarang. Iya, mereka beribadah, percaya sama Tuhan, tapi yang jahat juga dilakuin. Ngomongin orang, mencuri, korupsi, membunuh, memperkosa, semua dijalani. Berpikir hanya nanti dosanya, kejahatannya pasti diampuni, nanti dapat penghakimannya kalau di akhirat. Lah, enak sekali. Ini yang bertolak belakang dengan prinsip saya. Nah, kalau saya itu dari kecil, karena udah hidup menderita, saya itu bisa merasakan penderitaan orang lain. Saya tuh dulu dikucilin, makanya saya tahu rasanya jadi anak-anak yang dibully, dikucilkan. Saya nggak dapat kasih sayang dari orang tua, jadi saya tahu rasanya anak-anak nggak dapat kasih sayang dari orang tua. Saya dihianati oleh laki-laki, jadi saya tahu rasanya gimana dihianati. Mendapatkan KDRT atau kekerasan secara fisik atau pelecehan seksual, saya pernah merasakannya. Jadi ketika ada perempuan-perempuan di luar sana mengalami seperti itu, ya saya merasakannya. Ini jadi bisa merasakan penderitaan orang lain itu anugerah. Tapi kita juga harus pintar mengendalikannya. Kalau enggak, ya kita itu yang terpengaruh. Lama-lama kita bisa edan ataupun gila. Karena apa? Karena kita enggak bisa ngimbangi. Nih. Jadi kenapa kita harus mengendalikan diri? Karena kalau kita udah bisa mengendalikan diri, hawa nafsu kita, sifat kita, karakter kita, nah kita bisa mengendalikan tubuh kita. Agar tangan kita ini kalau nggak dikendalikan suka mencuri, suka korupsi, suka nyolong. Nah, kalau kita bisa mengendalikan tangan, yuk kita bisa berhenti walaupun kita pernah melakukannya. Tapi ketika kita ingat dosa-dosa kita, kesalahan kita, yuk kita minta ampunan sama Tuhan, tapi jangan diulangi lagi. Jangan kebanyakannya orang zaman sekarang udahlah melakukan, menyangkal, ngeles dengan 1000 alasan, diulangi lagi. Nih, makanya banyak sekali nih orang-orang yang pura-pura baik, padahal jahatnya melebihi setan. Nih, jadi orang yang dikasih hidayah seperti saya ini bersyukur bahwa apa? Bahwa
segala sesuatu yang dulu berat-berat di masa lalu udah bukan apa-apa lagi di masa sekarang. Hanya ujian kecil. Karena apa? Karena yang badai yang paling dahsyat itu udah kita lewati. Udah bisa tenang. Nah, contohnya nih, kalau kerja saya ketemu orang yang jahat-jahat nih, tahu saya dimanfaatkan, tahu saya dizolimi, tahu saya dikerjain, tapi saya pilih diam. Kenapa? Karena saya nggak suka berantem. Hanya buang-buang energi melawan orang-orang seperti itu. Berbeda ketika saya melihat satu kejadian ketika ada satu pejabat korup merugiin triliunan yang membuat sengsara rakyat. Oh, itu nggak bisa saya diamkan. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan banyak orang. Nah, contohnya lagi ketika ada pejabat korup, presiden korup, ya saya nggak bakalan tinggal diam. Kenapa? Karena ini menyangkut hak asasi manusia, menyangkut orang banyak. Jadi saya nggak bakalan tinggal diam. Berbeda kasusnya kalau orang nyakitin saya masih bisa nahan diri. Nih, self control ataupun mengendalikan diri jauh lebih penting agar bisa mengendalikan tubuh kita dari berbuat jahat. Nih, makanya walaupun saya beragama Islam, saya kelahiran Jawa, saya itu lebih suka yang anteng-anteng aja, ataupun seperti Bambang kita dulu, aku prihatin, tirakat ke tempat-tempat yang sepi, menenangkan diri, mencari ilham, mencari wahyu. Wahyu ataupun ilham itu datang ke orang-orang yang baik agar kelakuan kita itu juga baik. Wahyu itu suci, wahyu itu anugerah Tuhan. Jadi buat ahli-ahli spiritual ataupun orang yang mengaku sakti, jangan asal nyeplos saja, asal ngomong wahyu. Wahyu itu bukan untuk orang yang kelakuannya jahat. Wahyu itu untuk orang yang hatinya bersih, hatinya tulus. Walaupun itu wahyu keprabon, jangan asal nyeplos kalau nggak tahu. Selamat malam dan sampai jumpa.